Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada banyak tokoh penting hari ini yang hadir. Ibu Wakil Wali Kota, terima kasih. And welcome Mr. Henk Stenvers and wife. And Mr. Nelson Kreibo. Cesar Garcia. Oh, thank you so much. And Bu Dina dan Pak Agus tentu sebagai panitia. Bapak Ibu, saya punya dua text speech, satu dalam bahasa Inggris dan satu dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti. Apakah bisa ditayangkan? Tidak kelihatan. Baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, selama bertahun-tahun saya bekerja bareng dengan Pak Jokowi. Rasanya saya tidak pernah merasa cemas, melebihi kecemasan beberapa waktu lalu saat beliau berkunjung ke Ukraina sekaligus ke Rusia. Bagaimana tidak, perasaan ini bergelora karena kita semua tahu, Bapak Ibu, sampai saat ini kedua negara tersebut masih bertikai, saling memblokade, saling serang, dan tentu saling menghancurkan. Tapi di antara kecemasan itu ada juga sebenarnya kebanggaan yang saya rasakan, karena cuma Presiden Jokowi lah yang secara konkret berani menjadi penengah kedua belah pihak untuk berdamai. Dan tentu saja Undang-Undang Dasar negara kita di dalam pembukaannya menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di balik keberanian Presiden Jokowi karena niatan negara kita sangat jelas. Tidak ada maksud tersembunyi untuk mencari dukungan, apalagi keuntungan. Selama ini kita berdiri di atas negara yang tentu saja mulut kita tidak pernah keluh ketika bicara perdamaian. Negara kita tidak keluh ketika mengkampanyekan peaceful and solidarity. Karena memang kita tidak punya beban sejarah pertumpahan darah pada penduduk dunia. Maka ketika ada pertempuran darah di mancanegara, tugas kita adalah membawa kedamaian dan cinta di antara mereka. Memang sangat berat, Bapak Ibu. Tugas yang telah dipilih Founding Fathers untuk kita, khususnya di percaturan dunia, sangat berat. Tapi jika dipikir secara nalar orang awam, tanpa pilihan tugas dari para Founding Fathers, sebenarnya kita pun sudah semestinya menjaga perdamaian dunia yang ada ini. Karena sebenar-benarnya alasan untuk berperang tidak akan pernah bisa dibenarkan. Nah, untuk bisa mencapai perdamaian dalam skala yang jauh lebih besar, perjuangan dalam ruang besar tentu sangat kita butuhkan. Tentu kita cuma akan jadi kucing ompong jika cuma berteriak perdamaian dari dalam kamar. Dan itu, Bapak Ibu, tidak bisa kita lakukan. Perdamaian juga membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan senjata. Dan senjata yang paling ampuh adalah kebenaran.
Tanpa laku yang benar kita cuma akan jadi korban kucing-kucingan saja. Tanpa perbuatan yang benar kita cuma akan disalah-salahkan saja. Maka orang Jawa punya prinsip, ini translate-nya mesti 2 kali. Kudu ndeleng kitoke dhewe. Ini harus bercermin pada diri sendiri. Kita harus melakukan mirroring dari diri kita sendiri. Saya sendiri tidak akan bilang, hei kalian-kalian, tirulah para Anabaptis atau tirulah Mennonite dalam menjalankan laku dan menebar kedamaian. Yang apabila melihat orang yang mencelakainya terjebur ke kubangan es, dia tidak akan lari, tapi justru mengulurkan tangannya untuk membantu. Meskipun akhirnya dia sendiri bakal kehilangan nyawa. Sekali lagi, saya tidak akan mengatakan itu meskipun itu kita lihat. Karena kebenaran sejatinya telah tertanam di jiwa setiap insan, termasuk yang hadir di sini. Kita semua tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena benar dan salah itu seperti siang dan malam, sangat jelas dan nyata perbedaannya. Pilihan tentu saja bergantung pada kita, ingin berdamai atau bertikai. Kita telah memberi contoh yang Presiden Jokowi berani lakukan untuk menebar damai di tanah bertikai. Selamat bertemu, selamat merayakan kepada saudara-saudaraku keluarga besar Mennonite hari ini. Saya yakin bekal kebenaran dan kedamaian di ruang ini akan meremboko dan bergema ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih, salam untuk semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senang berada di Kota Semarang.